Hai, aku Julia dan aku 18 tahun. Apa kamu mempunyai kebiasaan buruk yang menghancurkan hidupmu? Ya, mungkin mereka tidak menghancurkannya, tapi sangat merusaknya. Aku cukup banyak memilikinya, tapi yang satu ini khususnya menyiksaku. Aku selalu terlambat, dan suatu kali aku hampir kehilangan hidupku karenanya. Tonton sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana untuk selamat, bahkan ketika kamu ada di dasar paling bawah dari hidupmu. Aku seharusnya terbang ke Newburyport untuk sebuah pernikahan. Sebenarnya tidak hanya untuk itu. Temanku wanita mengatur sebuah pesta, dan Pietro de Viterbo seharusnya di sana. Tapi seperti biasa aku terlambat. Dan taksinya terjebak di kemacetan. Singkatnya aku berkendara ke bandara dan menemukan bahwa pesawatku sudah terbang tanpaku. Tanpaku. Tidak. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku putus asa, tapi aku sangat beruntung saat pria bernama Emilio juga terlambat untuk pesawatnya. Dia berkata dia dengan darurat harus ke Newburyport, jadi dia menyewa sebuah mobil. Aku juga darurat harus ada di sana. Mungkin dia juga bisa memberikanku tumpangan. Dia berkata oke, dia akan memberikanku tumpangan, tapi jika aku membayar setengah sewanya. Apa kamu akan mengambil resiko berkendara antar negara dengan orang asing? Aku pikir hanya beberapa orang yang akan melakukannya, tapi aku tidak memiliki pilihan. Aku harus ke pesta Anita, demi apapun. Lagi pula, Emilio sangat baik. Aku tidak berpikir dia berbahaya untukku. Jadi kita mendapat mobil, mulai berbicara tentang film, hampir mengenal satu sama lain. Aku bertanya padanya kenapa dia ada di kota. Dia berpikir, dan kamu tahu hukum Murphy? Apa kamu sering menjadi korbannya? Aku iya, mobil kami rusak. Serius? Itu berhenti dan tidak mau menyala. Kegilaan macam apa itu? Kenapa semuanya tidak bisa normal? Kita berusaha mendorong dan menggoncangnya. Kita berpikir untuk berhenti dan mengisi bensin. Tapi semuanya baik-baik saja dengan bensinnya. Aku menolak untuk pergi. Aku dalam panik di sana. Hampir tidak ada waktu tersisa, dan aku bahkan tidak dekat dengan Newburyport. Emilio berusaha untuk menenangkanku. Dia berkata kita bisa meminta tumpangan di tol, pergi ke stasiun di sana, dan langsung menuju Newburyport. Oke, itu rencana yang sangat bagus. Jika semuanya berjalan baik, aku akan ada di kota di pagi hari, dan Pietro tidak akan menolak awalku. Yuhu! Dan kita langsung beruntung. Kita mendapat seorang supir yang setuju mengantar kami. Kita masuk ke mobil, dia berbicara dengan kami, itu sangat menyenangkan. Dan lalu dia permisi, dan berkata dia butuh mengisi bensin. Oke, kenapa tidak? Kita ke pom bensin dan berhenti. Dan lalu aku menyadari bahwa aku sangat lapar. Di sana tidak ada kafe, hanya sebuah mesin dengan coklat dan keripik. Keripik adalah hal terbaik di perjalanan darat. Aku memasukkan uang, menekan tombol, tapi tentu saja, keberuntungan memutuskan bahwa aku sudah cukup memiliki keberuntungan di hari itu. Sebuah kantong tersangkut. Oke, bagaimana jika aku menggoyangnya? Tidak terjadi apapun. Aku marah dan mulai menendangnya. Ya, kita hampir tidak punya waktu. Tapi keripik itu akan jadi milikku. Sementara aku di sana menggoyang mesinnya, sopirnya berkendara tanpa kami. Aku pergi ke tempat di mana dia seharusnya menunggu kami. Tapi di sana hanya ada Emilio, yang mulai berteriak padaku. Berkata kenapa dia selalu harus menungguku. Aku membalasnya. Itu bukan salahku kalau supirnya tiba-tiba berubah. Ya, itu terlambat tentunya. Tapi apa itu sungguh sulit untuk menunggu beberapa menit? Itu bukan salahku. Jadi kita bertengkar dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu. Di sana tidak ada mobil sama sekali. Emilio berdiri di sana, kesal denganku dan aku memikirkan tentang betapa spektakulernya aku menghancurkan hidupku. Nyatanya, Emilio benar. Dan di mana mobil-mobil itu? Akhirnya, sebuah minibus berhenti di depan kami. Untungnya, di sana ada sebuah grup pria lucu. Mereka merayakan sesuatu dan memutuskan untuk menolong kami. Ya, tepat apa yang kita butuhkan. Dan mereka bahkan mengundang kami untuk bergabung di pesta mereka. Ini hebat, kita sangat beruntung. Tapi di sini masalahnya bukan aku. Emilio mulai mengganggu kami. Awalnya dia sama sekali tidak menyukai para pria itu. Dan dia mungkin bahkan tidak mau duduk di sebelah mereka jika aku tidak mendorongnya. Kedua, sesaat kita memasuki bus, dia mulai mengeluh seperti pria tua. Berkata jangan minum sambil menyetir. Kenapa kamu sangat ribut? Jangan mengguncang mobilnya. Aku berusaha untuk mengalihkan perhatian padaku. Menunjukkan bahwa kita tidak sekaku itu. Kita sebenarnya baik dan lucu.
Tapi Emilio sepertinya sengaja menggangguku. Para pria menjadi semakin marah pada kami. Ya, akhirnya mereka menurunkan kami entah di mana. Berkata jika kita tidak mau bergaul dengan mereka, maka baik mereka bisa hidup tanpa kami. Aku siap untuk memukul Emilio tepat di sana. Oke, ketika aku terlambat, aku harus berhadapan dengan konsekuensinya. Tapi untuk ditendang dari bus karena wajah muram, ini jelas tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Aku mulai dengan marah meneriakinya. Berkata dia seharusnya bisa sabar. Emilio tidak menjawab dan hanya bertingkah seolah tersinggung. Akhirnya dia berteriak. Dia memberitahukan semua yang dia pikirkan. Bahwa aku seorang gadis bodoh tukang pesta. Kita terlambat karena diriku. Kita bisa terlibat di cerita berbahaya karenaku. Bla bla bla. Apa kamu akan menyukainya jika Emilio mulai mengajarimu caranya hidup? Perdebatan kami dihentikan oleh seorang pria yang kebetulan lewat dan setuju untuk memberikan kami tumpangan ke stasiun dengan gratis. Itu seperti sebuah kemenangan, tapi saat kita tiba di sana, keretanya pergi. Emilio mencoba untuk membeli tiket, tapi kita diberitahu bahwa di sana tidak akan ada kereta lagi di hari itu. Aku duduk dan menangis. Semuanya menimpaku dalam sekali. Kata-kata Emilio dan kegagalan kami. Dan pikiranku bahwa aku sebenarnya bersalah. Dan aku memiliki karakter menjijikan. Aku selalu bertengkar dengan orang dan membiarkan kesempatan lepas dari tanganku. Emilio duduk di sebelahku. Dia sepertinya merasa bersalah karena dia mulai menghiburku. Kasirnya memberitahunya bahwa di sana ada sebuah jalan di sepanjang hutan menuju ke motel, dan di sana akan ada parkiran untuk truk dan taksi. Kita bisa mendapat sebuah mobil di sana. Aku merasa sedikit lega. Di sana masih ada kesempatan untuk pergi ke pernikahan. Mungkin sedikit terlambat, tapi aku memeluk Emilio dengan rasa syukur dan berkata kita akan pergi. Ya, kita berdebat lagi di perjalanan. Aku membuat Emilio bergegas karena dia berjalan lambat, dan hasilnya dia mulai merasa sebal. Dan lalu dia berkata bahwa ide kerenku untuk memotong jalan melewati hutan sangat bodoh. Karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di hutan saat malam. Itu hampir pagi. Tambahnya hutannya kecil. Kita akan melewatinya dalam 5 menit. Akhirnya aku lelah dengan semua ini. Aku memberitahu Emilio bahwa dia bisa memutuskannya sendiri. Tapi aku pergi melalui hutannya. Dan sebenarnya dia benar. Itu sangat gelap. Aku terus-menerus kehilangan sinyal. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Terlebih lagi, aku diikuti oleh sesuatu yang besar. Aku takut berlari ke depan dan tersandung. Dan berakhir di lubang penuh dengan air. Aku berusaha untuk keluar, tapi tanahnya terlalu licin dan hancur di jariku. Aku sepertinya tidak terluka, tapi aku terjebak. Plus, sesuatu yang besar itu menangkapku. Aku menyinarkan senter ke arahnya dan, ya tentu saja itu hanya anjing liar menggoyangkan ekornya, bukan serigala. Bagus. Kerja bagus, Julia. Aku jelas ada di dasar dari lubang besar. Aku berusaha untuk membuat panggilan, tapi tentu saja di sana hampir tidak ada sinyal. Oh, kenapa aku tidak meminta nomor telepon Emilio? Aku mencoba untuk menekan nomor dengan jari yang kaku, tapi teleponnya meluncur ke air dan tenggelam. Itu dia. Bagus. Aku tidak bisa meminta bantuan, dan semua itu terjadi karena rasa keras kepalaku yang bodoh. Tidak hanya aku akan melewatkan pernikahannya, dan tidak akan bisa menggoda pria keren, tapi aku tidak akan bisa keluar dari sini sama sekali. Tiba-tiba seseorang memanggilku dari luar. Aku mendengar bahwa itu Emilio, dan aku sangat senang bahwa dia memutuskan untuk menyelamatkanku. Aku dengan ragu meraih tangannya, dan tentu saja dia jatuh ke lubang. Dia mulai berteriak padaku. Tentu saja. Aku diam. Ya, itu benar salahku. Dan segera Emilio berhenti. Kita memulai percakapan. Dia bertanya kemana aku ingin pergi. Ke pernikahan teman. Ke Anita, bukan? Bagaimana kamu tahu? Ternyata Emilio akan pergi ke sana juga. Dan dia terlambat sepertiku. Itu sangat lucu dan kita tertawa. Emilio mulai mendorongku untuk keluar. Aku memanjat dan bergetar dengan tawa. Aku berhasil keluar. Dan bahkan menolong Emilio. Kita duduk di tanah. Seekor anjing liar berlari di sekitar kami, dan kita tahu kita tidak akan bisa ke pernikahan Anita. Tapi kita hanya tertawa. Ya, akhirnya kita pergi ke Anita. Tapi bukan ke pernikahannya. Kita terlalu telat untuk itu. Dan Pietro pergi lama sebelum kami tiba di sana, dengan kotor dan bau. Tapi dia masih senang melihat kami. Kita memberikannya hadiah dan menceritakan tentang petualangan gila kami. Emilio melihatku berkata bahwa dia sangat senang bertemu denganku. Dan aku berjanji untuk tidak akan telat lagi. Dan kamu juga jangan telat.
Lebih baik subscribe ke channel kami. Berikan jempol dan kirimkan kami cerita mencengangkan.